Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita bersama, Life Tips Channel tentang motivasi hidup untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Dengan adanya channel ini akan menambah kita dalam memotivasi diri kita sendiri, juga menyemangati diri kita sendiri agar selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini. Oke, untuk tips kali ini saya akan berbagi soal diri sendiri ya, be yourself. Gimana tips agar tetap nyaman dengan diri sendiri? Pernahkah merasa bahwa dirimu berbeda dari yang lain? Kurang cantik hingga terlalu kurus, atau kurang tampan, mungkin kurang cakep, kurang ini itu, merasa minder dengan diri sendiri? Pernah ada di momen bahwa perbedaan status adalah masalah besar bagimu? Sekarang coba tanyakan pada diri kita sendiri ya, nyamankah kita ada di posisi saat ini? Banyak hal yang membuat kita ragu dan merasa tidak yakin ya dengan diri kita sendiri. Padahal kita memiliki kesempatan dan harapan yang sama. Tidak peduli seperti apa rupa dan statusnya. Namun pastinya banyak sebab kenapa kita yang merasa kurang nyaman dengan dirinya sendiri. Tahukah kalian? Sebenarnya itu tidak perlu. Mungkin kita harus mulai belajar untuk merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Oke, simak pembahasan kali ini dengan tips seputar kehidupan yang berisikan tentang bagaimana kita mencintai diri sendiri dan agar nyaman dengan diri sendiri. Jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share, juga bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari channel ini. Setiap minggunya pasti ada video-video terbaru yang akan memotivasi diri kita. Oke? Mari kita mulai ya, untuk mulai belajar merasa nyaman dengan diri sendiri. Just be yourself. Yang pertama, berhenti untuk selalu mendengarkan orang lain. Kurang merasa nyaman dengan diri sendiri bisa saja disebabkan oleh gangguan eksternal ya, dari luar. Salah satunya adalah terlalu sering mendengarkan komentar orang lain ya, orang-orang yang nyinyir biasanya, orang-orang yang sok kepo, sok ikut campur dan urusan kita. Sadar nggak sih kalau mendengarkan komentar orang lain bukannya akan menyadarkan kita, ini malah membuat kita makin minder dengan kekurangan yang mereka bicarakan terhadap kita. Jadi hobinya ngomongin orang lain, menghibah, begitu, gosip orang lain. Jika kita memang menganggap diri kita kurang sempurna, jangan malu akan hal itu ya, dan berhenti mendengarkan orang lain. Karena yang mengerti akan diri kita sendiri ya, hanya kita sendiri. Yang kedua, coba rangkul ketidaksempurnaan kita dan tunjukkan pada mereka. Hal ini bisa jadi penyebab kenapa kita merasa kurang yakin dan tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Kita merasa kurang sempurna. Ini bukan tentang bagaimana harus menerima kekurangan kita ya, tetapi merangkul hal terbaik yang bisa dilakukan untuk diri kita. Di sini adalah maksudnya merangkul ketidaksempurnaan kita dan menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak berbeda. Kita adalah diri kita yang mempunyai prinsip dan ciri khas khusus yang mungkin tidak semua orang memilikinya ya. Jadi pasti ada sesuatu yang khusus dalam diri kita. Yang ketiga, jangan pernah meragukan diri kita sendiri. Cara terbaik untuk nyaman dengan diri kita sendiri adalah dengan tidak meragukan akan potensi dan kesempatan yang dapat kita raih. Untuk sebagian orang, yakin dengan berbagai hal mungkin tidak semudah itu ya. Selain ada keraguan yang tersirat dari keinginan dan potensi sesungguhnya yang bisa mereka kembangkan. Namun jika saja mereka tidak sebegitu ragu dengan apa yang dapat mereka raih, mungkin kehidupan akan jauh lebih baik ya, sahabat. Tidak ada lagi keraguan akan diri kita sendiri. Begitu. Kemudian berikutnya, memahami apa yang benar-benar penting. Yang penting untuk kita. Pahami apa yang benar-benar penting dan berguna, dan hal apa yang ingin kita capai untuk di masa depan kita. Yang akan kita capai kelak. Untuk apa? Apakah menjadi seseorang yang ambisius itu penting? Menjadi populer, terkenal, kreatif, atau menjadi seseorang yang diakui itu penting untukmu? Semua adalah pilihan kita masing-masing ya.
bagaimana kita dapat memahami apa yang benar-benar menjadi tujuan hidup kita. Paham kan ya? Baiklah sahabat, yang berikutnya yaitu belajar mengikhlaskan yang telah berlalu. Hal terbaik untuk merasa nyaman dengan diri sendiri adalah belajar untuk mengikhlaskan yang telah berlalu dan bersiap menyambut banyak hal yang lebih indah di depan mata kita. Masa depan kita terbentang luas dan terlalu jauh untuk kita menoleh kembali hal-hal yang telah berlalu. Merasa nyaman dengan diri sendiri bisa diwujudkan dengan cara mungkin mengikhlaskan apapun yang telah berlalu, merelakan yang kelam-kelam yang telah berlalu yang kita pernah alami saat itu. Mungkin dulu pernah ada kesalahan yang tidak dapat kita lupakan, namun saat ini tidak ada lagi alasan untuk selalu menoleh ke belakang. Bangkit semangat dan terima apa yang kini ada di hadapan kita. Kemudian berikutnya lagi, coba deh buat perubahan yang berarti bagi diri kita. Kita tidak akan pernah benar-benar merasa nyaman dengan diri kita sendiri kecuali kita belajar untuk menciptakan atau membuat perubahan itu sendiri. Kita harus berani untuk mencoba hal positif yang baru yang menurut kita itu di luar kebiasaan kita. Hal ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dan kita bisa mengenal potensial atau potensi apa yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kemudian berikutnya, cara yang bisa kita lakukan adalah untuk dapat merasa nyaman dengan diri kita sendiri, yaitu menciptakan mungkin seperti kalimat-kalimat motivasi khusus ya, atau target khusus lah intinya. Apa yang harus kita kejar, apa yang ingin kita kejar, target kita itu apa. Katakan hal itu di setiap kita membuka mata di pagi hari. Percaya atau tidak, kalimat motivatif ini dapat merangsang otak kita, menstimulus otak kita dan pikiran kita untuk termotivasi dengan sendirinya ya. Jadi ada sugesti positif di sini. Karena pada dasarnya otak seperti sponge yang menyerap air ya, absorber. Untuk itu otak juga menyerap kata-kata yang kita ucapkan. Berbanyaklah berbicara baik dan positif untuk diri kita sendiri. Positive thinking selalu harus ada di dalam benak dan pikiran kita. Ragu dan tidak merasa nyaman dengan diri sendiri tentunya menjadi salah satu penyebab kita akan kesulitan ya untuk menerima keadaan. Hal ini bisa membuka mata akan hal-hal potensial yang sebenarnya dapat kita kembangkan dalam diri kita. Dengan menerapkan beberapa cara di atas, kemungkinan buat untuk berubah ke arah yang lebih baik tentunya akan jauh lebih banyak lagi ya. Oke, mari kita coba. Tetap semangat selalu. Pokoknya positive thinking. Begitu guys. Semoga tips singkat ini menambah pengetahuan kalian semuanya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, juga saya share ke kalian tentang tips-tips gimana sih kita agar bisa merasa nyaman dengan diri sendiri dan tidak usah membanding-bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Terus maju semangat mengembangkan diri kita. Jadi tips pengembangan diri ini mudah-mudahan juga akan dapat memotivasi kalian agar kita semangat dan terus melangkah untuk meraih masa depan kita yang lebih cemerlang. Amin. Terima kasih ya untuk tetap setia dengan channel ini, Life Tips Channel yang berisi tentang motivasi kehidupan. Mudah-mudahan dapat mendongkrak semangat kita, merefresh pikiran kita, juga menimbulkan energi positif yang akan mendukung pikiran kita dalam berpikir positif dan hal-hal yang baik yang akan menstimulus otak kita agar lebih bisa memberi dukungan yang maksimal untuk diri kita agar apa yang ingin kita capai bisa terkejar nantinya ya. Mudah-mudahan apapun yang kita inginkan mudah-mudahan dapat terwujud begitu. Terima kasih telah mengikuti video motivasi hari ini. Sampai jumpa di video motivasi berikutnya tentunya dengan dukungan yang kalian berikan kepada saya melalui channel ini. Mudah-mudahan akan sangat membantu kita untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, dan see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.